Kisah ini dimulai dengan sebuah keputusan yang sangat menentukan. Setelah persatuan Israel terbentuk di Hebron, Daud tidak berhenti di sana. Ia mengambil langkah berikutnya, sebuah langkah yang bukan lagi sekadar tentang menjaga kepercayaan, tetapi membangun sesuatu yang lebih permanen. Ia menargetkan Sion, yaitu Yerusalem. Pilihan ini bukan kebetulan. Yerusalem bukan milik satu suku pun. Ia berada di luar klaim internal Israel. Dengan memilih kota ini, Daud tidak memihak satu kelompok, tetapi menciptakan pusat yang baru. Pusat yang bisa dimiliki bersama. Di sini kita mulai melihat pergeseran besar. Dari kepemimpinan berbasis relasi menuju kepemimpinan berbasis struktur. Namun, jalan menuju Sion tidak mudah. Penduduk Yebus merasa kota mereka tidak bisa ditembus. Mereka bahkan mengejek Daud, seolah siapapun, bahkan yang lemah, cukup untuk menahannya. Tetapi justru di titik ini, sesuatu dibuktikan. Daud berhasil merebut benteng itu. Sion jatuh. Dan dari sana, sebuah pusat baru lahir, kota Daud. Ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah perubahan fondasi. Untuk pertama kalinya, Daud memiliki kota yang bukan hasil pemberian suku, tetapi hasil penaklukan. Ia tidak lagi hanya berdiri di atas kepercayaan yang diberikan, tetapi juga memiliki basis kekuatan yang ia bangun sendiri. Dari sini, pembangunan dimulai, tembok diperkuat, struktur kota ditata. Lalu datanglah kayu aras dari Tirus. Raja Hiram mengirim bahan dan tenaga untuk membangun istana Daud. Ini bukan hanya soal arsitektur. Ini adalah tanda bahwa kerajaan ini mulai diakui, bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar. Kita mulai melihat perubahan yang jelas. Jika sebelumnya Daud hidup berpindah-pindah, kini ia menetap. Jika sebelumnya ia memimpin kelompok yang cair, kini ia membangun sistem yang terorganisir. Orang-orang yang dahulu adalah pengikut di padang gurun, kini menjadi bagian dari struktur yang lebih formal. Dan di dalam semua itu, muncul satu kesadaran penting. Daud menyadari bahwa semua ini bukan semata-mata hasil usahanya. Ia melihat bahwa Tuhan telah menegakkan kerajaannya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk umat Israel. Ini penting karena di sini legitimasi negara tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh keyakinan bahwa Tuhan menghendakinya. Di titik ini, kita melihat pergeseran cara memahami kehadiran Tuhan. Jika sebelumnya Tuhan hadir sebagai penyertaan pribadi dalam pelarian, kini ia dipahami sebagai penjamin dari sebuah sistem. Bukan hanya menyertai individu, tetapi menopang struktur yang lebih besar. Dan dari situlah muncul sesuatu yang baru. Kepemimpinan tidak lagi hanya bergantung pada hubungan langsung antara pemimpin dan pengikut. Ia mulai ditopang oleh institusi, oleh kota, oleh istana, oleh sistem yang memberikan stabilitas. Bagi kita, ini adalah titik perubahan yang jelas. Kebenaran yang sebelumnya hidup dalam kepercayaan personal kini mulai mengambil bentuk yang lebih tetap. Ia menjadi kebenaran negara, sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan sebagai keteraturan. Dari Sion, arah baru itu dimulai. Israel tidak lagi hanya sebuah kumpulan suku yang percaya pada seorang pemimpin. Ia menjadi sebuah bangsa yang memiliki pusat, memiliki struktur, dan memiliki masa depan yang lebih pasti.